kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat di hari akhir kelak beliau sampai kepada para keluarga, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok, Ibu Rustumilda SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Anissa Lia Alamanda SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Febrian Raka Ramadan SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Muhammadiyah 1 Depok. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok, serta anak-anak yang soleh dan soleha yang Ibu banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan amanat pembinaan yang berjudul Adab Berteman. Anak-anak yang dimuliakan Allah, manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Hal ini membuat seseorang manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, Allah menciptakan saudara, sahabat, bahkan pasangan hidup untuk menemani seseorang, terutama dalam beribadah dan mencari ridhonya. Dalam interaksi yang dilakukan dari satu orang dengan orang lain secara intens dan terus-menerus akan menghasilkan pertemanan atau persahabatan di antara kedua orang atau bahkan lebih. Selain dari interaksi yang terus-menerus, pertemanan juga dapat tercipta karena kesamaan hobi, kesamaan aktivitas, dan lainnya. Meski memiliki banyak persamaan, tak dapat dipungkiri setiap orang pasti memiliki perbedaan dan berbagai hal, karena Allah menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Mengetahui dan memahami perbedaan tersebut, seorang teman atau sahabat berusaha untuk mengerti dan mengimbangi perbedaan dengan memahami karakter masing-masing. Dalam Islam, persahabatan merupakan salah satu yang sangat dianjurkan. Anjuran untuk menjalin persahabatan tersebut tertera dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Adapun dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak menzolimi, merendahkannya, menyerahkan kepada musuh dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Adab menjalin pertemanan dalam Islam, dalam ayat dan hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya, Allah dan Rasulullah menganjurkan umat manusia untuk menjalin persahabatan terutama dengan sesama muslim. Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga adab pertemanan. Hal ini yang membuat Rasulullah amat disayangi oleh para sahabat. Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din menjelaskan adab-adab dalam berteman dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Adab pertama yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam pertemanan yaitu menunjukkan rasa gembira ketika bertemu dengan teman. Kegembiraan ini dapat digambarkan melalui sikap saat bertemu dengan teman, seperti berjabat tangan, memeluk sesama wanita atau sesama laki-laki. Yang kedua, ucapkan salam. Ketika bertemu dengan sesama muslim, diwajibkan untuk saling mengucap salam. Yang ketiga,
Bersikap ramah ketika duduk bersama. Ketika bertemu dengan teman, sebaiknya sebagai muslim diwajibkan untuk bersikap ramah. Yang keempat, ikut melepas saat teman berdiri untuk pamit. Ketika teman berdiri untuk pamit pulang, sebagai umat Islam yang baik dianjurkan untuk ikut melepas atau mengantar teman yang pamit pulang. Yang kelima, memperhatikan saat teman berbicara. Ketika teman sedang berbicara, wajib memperhatikan dan berusaha tidak mendebatnya ketika berbicara. Yang keenam, menceritakan hal-hal baik berkaitan dengan adab yang sebelumnya agar tidak saling menyakiti, maka ceritakanlah hal-hal yang baik dengan teman kita. Dengan menceritakan kebaikan masa kecil, kemungkinan adanya perdebatan yang bisa saja menimbulkan pertengkaran atau bahkan perpecahan. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan. Ketika teman sedang berbicara, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mendengarkannya sebelum memberikan tanggapan. Demikian pula, memanggil teman sebaiknya dengan panggilan yang ia senangi. Seseorang mungkin bisa dipanggil sesuai dengan pekerjaannya, tetapi apabila panggilan seperti itu sebetulnya tidak disenangi, maka sebaiknya dihindari. Anak-anak yang dimuliakan Allah, demikianlah amanat pembinaan ini yang singkat pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tingkatkan imun dan iman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.